Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Andika Ratnasari. Saya biasa disebut dengan Ibu Devi atau dipanggil Ibu Devi. Saya di sini nanti akan mengajarkan tentang Perundang-Undang Kesehatan atau biasa disebut dengan UUK. UUK di sini nanti saya akan menjelaskan tentang penggolongan obat. Apa sih penggolongan obat itu? Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Penggolongan obat menurut Undang-Undang Farmasi yaitu obat adalah bahan atau zat yang berasal dari tumbuhan, hewan, mineral, maupun zat kimia tertentu yang dapat digunakan untuk mengurangi rasa sakit, memperlambat proses penyakit dan/atau menyembuhkan penyakit. Jadi, obat itu harus sesuai dengan dosis agar efek terapinya atau khasiatnya bisa kita dapatkan. Penggolongan obat berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 949/Per/6/2000 bahwa obat dapat digolongkan menjadi 5 diantaranya yaitu 1. Obat bebas, 2. Obat bebas terbatas, 3. Obat keras, 4. Obat psikotropika, 5. Obat narkotika, dan di sini ada tambahannya yaitu obat wajib apotek atau OWA. Yang pertama kita bahas tentang obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dapat dijual bebas di toko obat maupun apotek tanpa menggunakan resep dari dokter. Sedangkan untuk penandaan obat bebas yaitu ditandai dengan lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Untuk contoh obat bebas di sini saya contohkan ada Promax, Bodrek, Entrostop, Paracetamol, dan vitamin. Yang kedua kita bahas tentang obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas adalah obat yang dapat dijual bebas di toko obat maupun di apotek dengan atau tanpa menggunakan resep dari dokter yang disertai dengan tanda peringatan P nomor 1 sampai dengan P nomor 6. Untuk penandaan obat bebas terbatas di sini dapat kita lihat untuk logonya yaitu lingkaran berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam. Untuk contoh obat bebas terbatas yaitu ada obat batuk, obat pilek, neuremasil neuro, visin tetes mata, roto tetes mata, antimo, dan krim antiseptik. Yang ketiga yaitu obat wajib apotek. Obat wajib apotek adalah obat keras yang dapat diberikan oleh apoteker pengelola apotek atau APA kepada pasien. Ada beberapa persyaratan yang harus dilakukan dalam penyerahan OWA yaitu 1. Apoteker wajib melakukan pencatatan yang benar baik mengenai data pasien yaitu nama, alamat, dan umur pasien serta penyakit yang diderita oleh pasien. Yang kedua, apoteker wajib memenuhi ketentuan jenis dan jumlah yang boleh diberikan kepada pasien. 3. Apoteker wajib memberikan informasi obat secara benar mencakup indikasinya, kontraindikasi, cara pemakaiannya, cara penyimpanannya, dan efek sampingnya. Untuk contoh obat wajib apotek atau OWA, yang pertama, obat antiinflamasi atau asamifenamat. 2. Obat alergi kulit atau salep hidrokortison. 3. Infeksi kulit dan mata atau salep oksitetrasiklin. 4. Antialergi sistemik atau CTM. 5. Obat KB hormonal. Obat keras yaitu obat yang dijual di apotek dengan menggunakan resep dari dokter. Untuk penandaan obat keras di sini kita bisa lihat yaitu dengan lingkaran bulat berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam disertai dengan huruf K yang menyentuh garis tepi. Untuk contoh obat keras di sini saya menggunakan 2 jenis obat. Yang pertama ada antibiotik, di mana antibiotik ini contohnya ada tetrasiklin, penisilin, dan sebagainya. Yang kedua obat-obat yang mengandung hormon, contohnya obat kencing manis, obat penenang, dan lain-lain.
Yang kelima, obat psikotropika. Obat psikotropika adalah zat atau obat yang dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan saraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku, disertai dengan timbulnya halusinasi atau menghayal, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan alam, perasaan, dan dapat menyebabkan ketergantungan, serta mempunyai efek stimulasi atau merangsang bagi para pemakainya. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 dan Permenkes RI Nomor 3 Tahun 2017, psikotropika dapat digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu 1. Psikotropika golongan 1 hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi ketergantungan yang sangat tinggi, contohnya lisergida, MDMA, meskalin, psilocybin, dan katinon. Untuk psikotropika golongan 2 yaitu psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ketergantungan yang sangat kuat, contohnya amfetamin, metaqualon, sekobarbital, metamfetamin, dan fenmetrazin. Untuk psikotropika golongan 3 yaitu psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ketergantungan yang sedang. Contohnya amobarbital, flunitrazepam, pentobarbital, siklobarbital, dan katina. Dan untuk psikotropika golongan 4 di sini yaitu psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ketergantungan yang ringan. Contohnya alobarbital, barbital, bromazepam, diazepam, fenobarbital, klordiazepoksida, meprobamat, nitrazepam, triazolam, dan flurazepam. Untuk logo obat psikotropika di sini yaitu lingkaran bulat berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam yang disertai dengan huruf K yang menyentuh garis tepi. Di sini logo psikotropika sama dengan logo obat keras. 6. Obat narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama narkotika golongan 1. Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia, diagnostik, serta reagensia laboratorium tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, contohnya opium mentah, daun koka, kokain, dan tanaman ganja. Untuk narkotika golongan 2 yaitu narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi yaitu mengakibatkan ketergantungan, contohnya alfacetilmetadol, difenoksilat, dihidromorfin, egonin, fentanil, metadon, morfin, petidin, tebain, dan tebakon. Untuk narkotika golongan 3 yaitu narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan yang mengakibatkan ketergantungan, contohnya asetil dihidrokodein, dextropropoxifen, dihidrokodein, etilmorfin, kodein nikodikodein, nikokodin, norkodein, polkodin, propiram. Untuk logo obat narkotika yaitu palang medali merah. Oke, terima kasih, dan buat anak-anakku sekalian, semangat untuk belajarnya dan jangan lupa untuk selalu belajar dan menimba ilmunya meskipun lagi lockdown ya di rumah.
Dan jangan lupa untuk tugasnya itu dikerjakan di kertas dan difoto, kirim lewat via WA maupun email. Nanti bisa japri.